Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Frankie Family Channel. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai nih sama Sobat F semua. Yes. Dan sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak kalian udah ngedukung channel kita sampai detik ini. Iya, betul. Membuat kita jadi lebih semangat lagi buat bikin konten-kontennya, bikin video. Nah, sekarang kita mau berbagi cerita nih supaya lebih dekat lagi dengan Sobat F gitu. Jadi kita mau ceritain tentang gimana akhirnya kita mendapatkan momongan. Jadi ya lumayan menarik sih kalau mau kita ceritain gitu ya, karena memang ya kita menunggunya udah berapa tahun? Kita menunggu 3 tahun, menunggunya udah 3 tahun. Menunggunya sampai 3 tahun untuk mendapatkan momongan anak pertama, yaitu Faisya. Nah, ya mungkin memang di luar sana juga banyak ya yang lebih dari 3 tahun untuk menunggu momongan. Jadi kita mau ceritain perjalanan kita atau usaha kita. Karena kan intinya menikah itu pasti langsung ditanya kapan punya momongan. Nah, kita mau jawab apa ya? Kan kita bukan yang menentukan, tapi kita yang berusaha gitu kan. Yang menentukan tetap Allah kan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi beban ya. Beban setiap orang mungkin setiap ya. Pasangan ya. Setiap pasangan. Jadi belum nikah ditanya kapan nikahnya gitu. Udah nikah, kapan punya momongan? Nah ini, kita mau ceritain gimana keluh kesahnya kita gitu. menunggu jadi, sampai 3 tahun. 3 tahun. Jadi kita itu emang abis nikah itu kan belum langsung dikasih momongan ya. Karena emang sama-sama sibuk juga. Nah, anehnya gini, kalau misalkan ada yang dia baru menikah ternyata seminggu kemudian sudah hamil. Terus ada juga yang ya lama kayak kita ininya. Terus ada juga yang lebih lama lagi. Ada yang temen aku tuh sampai 15 tahun, 15 tahunan menunggu momongan, akhirnya dikaruniai momongan. Dan itu emang bukan kita yang menentukan gitu. Jadi apa ya, orang-orang itu kenapa sih masih aja nanya kapan punya momongan gitu ya? Kayaknya pertanyaannya itu, padahal nggak membantu sama sekali sih hal kayak begitu. Terus juga yang nanya pun juga nggak bakal membantu juga untuk ngasih uang gitu ya, ngasih sesuatu untuk kalau misalkan kita sudah dapat momongan gitu. Iya, nanti kan kalau udah punya momongan kapan punya adik, nah gitu. Ya nggak habis-habis lah. Akan terus-terusan. Ya kepo lah gitu. Jadi kita itu benar-benar ya rasa ada terbebani ya. Kita menikah tapi belum punya anak. Terus kita langsung setahun menikah ya. Setahun menikah kita langsung cek ke dokter. Nah, kenapa cek ke dokter? Ke klinik lah ya, ke klinik, ke dokter Objin itu karena udah telat sebulan. Pernah udah telat sebulan apa berapa? Seminggu. Telat seminggu ininya. Udah telat sebulan, lebih seminggu gitu ininya. Akhirnya kita coba cek ke klinik, salah satu klinik. Nah, di sana ya pada saat di USG ternyata memang hasil USG-nya itu tidak ada kantong kandungan ya, jatuhnya kantong kandungan ininya. Nah, dari situ ya dibilang memang bahwa ini belum hamil, belum dikatakan hamil. Bisa jadi karena memang lamanya tidak rutin, banyak faktor, bisa karena faktor stres, terus juga sambil kerja ya. Iya, kamu juga kerja ini ya, jadi ya faktor stres, faktor kelelahan, terus juga faktor ya banyaklah faktornya gitu yang nyebabin ternyata mens itu tidak rutin, tidak teratur itunya. Nah, cuma memang di situ yang agak gua gedek atau gua keselnya itu cara penyampaian si dokter ini gitu. Karena memang kita ke klinik itu atas rekomendasi teman, katanya kliniknya itu memang terkenal, rame. Memang rame banget ininya. Ngantrinya juga panjang banget. Karena udah ngantri panjang, terus pas kita dapat giliran dokternya ngomong yang yang buat kita penyampaiannya lah ya, yang tidak kita inginkan gitu. Meskipun memang
mungkin kalau misalkan memang itu benar yang disampaikan benar, cuma penyampaiannya itu yang tidak kita inginkan gitu, dengan nada yang sebetulnya ya nggak bagus lah ya untuk ininya. Kayak gimana? Nah, cuma karena memang udah ada rumah gitu. Ternyata kok jarak kerjanya Fitri ke tempat kerja, terus gua ke tempat kerja, itu mungkin salah satu faktor yang membuat kita kelelahan, capek gitu. Jadi ikhtiar kita kurang maksimal lah gitu, makanya kita inisiatif untuk ngontrak. Pindah. Akhirnya kita mau ngontrak lah gitu, ngontrak dulu di dekat tempat kerja gitu. Mungkin ini bisa membantu kita buat berusaha berikhtiar lagi untuk punya momongan, karena faktor kelelahan juga ya sangat berpengaruh. Iya. Kita tetap ikhtiar, Fitri juga tetap sambil bekerja, gue sambil bekerja. Terus ada kepikiran untuk ngecek ya, ngecek kesuburan. Terus datanglah ke salah satu rumah sakit yang di daerah Cibubur. Ya. Nah, itu kan langsung aku nyari dokternya yang perempuan lah. Aku cari perempuan. Langsung ke rumah sakit besar gitu kan, dokter objinnya yang perempuan. Nah, kita yang berharap penyampaian informasinya itu enak gitu, meskipun gitu ya, yang disampaikan nggak enak gitu. Nah, makanya ini perjalanan juga nih, cerita juga. Kita udah datang ke dokternya, aku dicek duluan kan. Aku dicek duluan. Dan alhamdulillah hasilnya emang normal. Aman. Nah, udah tuh si dokter langsung nanyain gimana tuh waktu itu. Suaminya udah dicek juga belum gitu. Nah, belum katanya. Loh, harusnya kenapa istrinya dicek gitu? Harusnya suaminya dulu yang dicek. Suaminya dulu dicek, pastiin suaminya itu memang aman, karena pengecekannya hanya satu sebetulnya, cek analisa sperma. Kalau perempuan itu banyak cekannya. Ya ini itu gitu, sampai ke dalam-dalam itu ditelusurin. Dokternya gitu. benar-benar kayak marahin gitu. Salah kamu. Salah gitu. Nah, iya ya. Ya namanya juga kita kan belum ada pengalaman apa-apa ya. Pengalaman dalam hal seperti ini ya. Itu namanya juga baru berumah tangga gitu kan, baru punya anak. Oke, di situ kita terima. Kita salah. Akhirnya diperiksa disuruh periksa lab kan? Periksa dari faktor makanan atau yang lain-lain lah itu ya. Olahraga terlalu rutin keras, pun terlalu keras juga, karena memang sebelumnya gua candu banget ya sama olahraga ininya, makanya di situ dokter menyarankan untuk dikurangi olahraganya, terus coba diobati. Akhirnya ya gua ngikutin lah dari saran dokter itu. Diobatin. Akhirnya setelah diobatin ya, habis pemeriksaan itu hasilnya terus diobatin, ya kita ikhtiar lagi lah, kita coba cari waktu yang benar-benar kita buat refreshing berdua gitu. Berdua. Udah di situ emang berjalannya waktu ke 2 tahun. Akhirnya kita mulai. Itu pun juga pernah yang kembali lagi. Jadi sebulan itu, sebulan itu mensnya ada yang nggak mens gitu, dalam harusnya bulan depan gitu mens, ternyata nggak mens nih. Wah, kita udah happy ya. Happy banget. Aku udah lapor terus ke dia kalau cobalah cek gitu jadwal mens. Oh, ternyata aku nggak mens nih bulan ini gitu. Terus akhirnya emang nggak mens, terus dicek juga positif. Samar, garis 2 tapi samar ininya. Ditunggu. Aku nggak langsung mau ke dokter kan, karena aku juga ada trauma lagi, takutnya dokter. Coba kita agak lamain, apakah memang mensnya itu molor dari yang jadwal teraturnya atau gimana? Ternyata benar. Itu benar ya. Telat ganti tanggal gitu. Iya. Molor. Akhirnya mens lah, ya udah. Mens lagi, faktor hormonal. Lagi, ya udahlah. Kecapean lagi mungkin, oke. Ya, gak apa-apa lah, gitu. Cuma bisa bilang gitu ya. Cuma bisa bilang, ya udah gak apa-apa, belum rezeki.
Padahal udah jatuhnya gue juga udah ngikutin saran dokter, udah minum obat, udah diobatin, vitamin, makan makanan yang disaranin. Udah jadi dari gitu, situ benar-benar kita hanya bisa pasrah. Ya, udahlah. Pasrah gitu. dan ikhtiar ininya kan. Nah, ada yang bilang mungkin kurang sedekah kali, ada yang bilang mungkin banyaklah banyak ya lah, banyak ini ya masukan-masukan. Akhirnya ya bukannya gimana ya, bukannya malah tenang malah makin stres. Akhirnya ya udah kita jalanin saran-saran dari kalian teman-teman kita. Terima kasih banget, kita udah jalanin semua dan akhirnya masih belum juga. Udah 2 tahun masih belum juga dikasih momongan dan akhirnya mungkin ada cerita dari suamiku dan akhirnya udah mentok banget, terus akhirnya curhat ya sama salah satu dokter ya. Iya, curhat dari salah satu dokter, jadi disaranin untuk coba ke dokter urologi. Kita dari dokter urologinya ini efek dari penggunaan celana yang ketat, terus olahraga yang berlebihan. Terus selanjutnya kayak menggunakan celana jeans kan itu bahan panas, dihindari bahan-bahan yang kita gunakan untuk pria ya, untuk laki-laki yang menggunakan celana seperti jeans itu yang lama, terus ada juga yang celana jenisnya pensil kayak begitu-gitu kan ketat tuh itunya. Nah itu juga tidak disarankan. Cuma ini dalam kasus gua ya, nggak tahu nanti sobat F mungkin ada yang merasakan seperti gua. Ya coba silahkan untuk konsultasi ke dokter urologi, atau memang yang gue meskipun pakai kayak begini-gini aman-aman aja kok ya. Tadi gue bilang tiap orang itu berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi kalau misalkan ya aman-aman aja ya syukuri gitu, tapi kalau yang nggak aman-aman aja seperti gue, berobat kalau demi untuk mendapatkan momongan. Jangan ditahan-tahan aja karena kita sudah berpasangan, ya kita harus bertanggung jawab kalau misalkan disupport, didukung. Jadi kalau ada masalah ya kita harus selesaikan masalah itu sama-sama. Nah, akhirnya disarankan untuk operasi dari dokter urolog tersebut. Ini dokter urolog yang gue recommended banget. Dokter urolognya juga di tempat gue kerja. Awalnya dari curhat, iya, dari curhat, alhamdulillah dibantu suruh. Padahal nggak sengaja lo ketemunya di lorong gitu, di lorong di lantai tempat 1 gitu absen ya. Ketemu ngobrol-ngobrol, oh ya udah coba kita USG ininya ada masalah atau enggak. Ternyata memang ada masalah, disarankan untuk operasi. Akhirnya setelah operasi, udah nih insya Allah coba ikhtiar lagi, semoga-moga ya berhasil. Kita ikhtiar lagi lah dengan ya kita sudah tahu permasalahannya di situ. Ada di suami. Untung alhamdulillah istri aman-aman aja. Dan akhirnya kita diberi momongan. Alhamdulillah. Ya, 4 bulan. 3 sampai 4 bulan setelah dari operasi. Itu pun juga pertama kita juga sebulan 2 bulan kok masih dapat aja bini itunya kan mens aja. Akhirnya yang di bulan keempat, dan istri pun juga kerjanya baru kerja 4 bulan, baru banget masuk kerja, akhirnya dinyatakan positif hamil. Alhamdulillah. Itu sekitar bulan Agustus tanggal 20, ingat banget Agustus. Tanggal 27 Agustus 2019 sudah dinyatakan positif. Terus juga akhirnya yang mengundurkan diri ya, karena memang belum setahun bekerja, tidak diperbolehkan. Takut banget gitu kan. Nah, gue juga ya udah istirahat aja lah, takutnya kenapa-napa. Akhirnya istirahat, dikontrakan. Ya, jadi selama hamil sampai 9 bulan aku dikontrakan ya, dan diam aja di situ ya sambil ngurus suami. Nah terus lihat-lihat searching lah gitu selama kehamilan itu aku belajar karena ibu muda gitu ya, ibu yang baru, emang benar-benar aku banget jaga gitu karena emang susah dapetinnya. Terus pas udah 9 bulan, seminggu lagi mau lahiran, aku senam hamil sendiri gitu, coba senam hamil.
Nah, itu udah minggu-minggu, pokoknya minggu-minggu trimester terakhir lah. Itu gue yang nyuruh. Nah, suami yang nyuruh, coba katanya lihat di YouTube, udah dia downloadin Senam Hamil. Aku coba tuh, tapi sore-sore kan. Karena Sore-sore. memang apa? Karena memang pada saat itu kan sudah prosesnya ya, pada saat tiap bulan kita kontrol, berharap pada saat sudah mau di hari lahirnya itu kepalanya sudah Harus turun ke di bawah, sudah di namanya apa, pintu atas panggul kalau nggak salah ya, PAP ininya. Nah, harapannya seperti itu, cuma Fitri masih belum sampai sudah mendekati Ya, kayak gitu makanya belum, suruh makanya disaranin untuk Senam Hamil sama gua. Coba ya nonton YouTube ininya, ikutin ini. Ikutin lah ya. Ikutin lah tuh, sore-sore aku ikutin tuh. Gua Nggak ada kerasa apa-apa sih selama olahraga itu, emang biasa aja sih, hamilnya juga nggak ngidam aneh-aneh, nggak cepet capek juga, nggak, biasa aja kayak nggak hamil gitu. Ya kan. Nah, udah suami dinas malam udah berangkat waktu itu, emang kebetulan di bulan Ramadan, terus pas banget lagi gencar-gencarnya COVID-19 itu ya. oh iya, Nah, lagi gencar banget waktu itu, lagi virusnya lagi apa, mulai menyebar di Indonesia itu kepikiran gitu. kan, jadi Udah di situ suami kerja, aku sendirian di kamar kos, di kontrakan, ya kan. Udah jam 4 itu kan aku mau sahur tuh kan, bangun sahur, pas bangun kok keluar kayak pipis gitu. Keluar pipis, tapi kok bukan pipis gitu kan, kayak airnya warnanya tuh kehijauan. airnya tuh ngalir terus gitu, keluar kayak gimana ya, nggak ketahan gitu. Kalau mau pipis kan bisa nahan ya, kalau ini nggak bisa tahan, terus aja ngalir, tapi kok perut nggak mules gitu. Suami nggak ada, tapi aku belum berani WA dia karena lagi kerja. Terus ya udah didiemin aja, tapi Jam 4 pagi itu ya. jam 4 tuh pas sahur, masih makan sahur biasa, masih makan. Ya namanya nggak tahu ini air apa gitu ya. Karena nggak mules gitu, ya udah. Lama kelamaan kok makin deres, udah basah semua itu celana dalamnya kan, udah basah semua. Langsung lah hubungin sekitar jam berapa ya, habis subuh gitu, jam setengah enam kurang lah. Pokoknya udah sholat. Aku nggak sholat karena emang nggak bisa ketahan, basah semua. Itu WA ya, WA WA. Sedangkan gue juga lagi ada pasien yang perburukan, pasien yang yang memang pengawasan ya, karena gue di ruang ICU. Jadi nggak kebaca, akhirnya ditelepon jam setengah 7-an ya, setengah 7 ditelepon, bisa pulang nggak, kenapa, coba lihat WA ya, WA. Karena kan aku foto, panik. Karena kan aku foto tuh, akhirnya udah berantakan di lantai. Lo banyak gitu kan, banyak warna hijau muda gitu, hijau bening lah ininya. Oh ya udah, tunggu dulu ya, aku mau operan dulu. Dengan santainya gitu ya, aku juga sama ya, santai campur was-was gitu, karena emang nggak mules sama sekali ya. Kalau mungkin kalau aku mules, aku lebih gimana ya, panik gitu ya. Ini aku juga santai, oh ya udah ditunggu gitu. Dia juga nggak ngerti, malah santai juga gitu. Karena ya. kan di situ kan gue juga penanggung jawab, jadi gue berpikirnya gue selesaiin dulu gitu operan dinasnya, selesaiin dulu kerjaan, gue operin dinas. Takutnya kan kalau misalkan gue limpahin ke yang temen, nanti takutnya ada informasi tentang pasien. Ya akhirnya bilang aja nanggung gitu ya. Karena udah setengah 7, udah mendekati operan dinas, udah ntar dulu ya, operan dinas dulu, nanggung gitu. Ya udah, akhirnya pada saat udah selesai dinas, langsung OTW tuh ngebut lah ya, karena kontrakan juga deket banget, emang berhadapan-hadapan sama rumah sakit, tempat suami kerja, kayak masuk dalam dikit. Sampai kontrakan bau amis. Bau amis lantai semua. Bau amis kayak bau telur ya. Kayak telur pecah gitu. Bau telur yang waduh. Langsung panik dia lihat aku. Iya. Tapi aku udah mulai pucet aku tuh. Pucet ini. Karena udah banyak cairan yang keluar gitu.
Dari jam 4 bayangin aja sobat F. Dari jam 4 subuh sampai aku nunggu dia setengah 8 pagi. Iya, nyampe setengah 8 Coba pagi. bayangin. Akhirnya minta tolong sama tetangga untuk nganter pakai ada mobil. Alhamdulillah. Udah nyampe kan cuma nyebrang jalan dong sih ke rumah sakit nyebrang dari kontrakan gitu ya. Ya udah ke UGD, ayo kenapa ini kenapa gitu kan. Ini udah pecah udah keluar cairan gitu. Tapi belum waktunya HPL ya. Iya. Belum waktunya gitu. Tapi waktunya kan masih seminggu lagi. Seminggu lagi. Kok udah pecah duluan gitu. Seminggu lagi apa beberapa hari lagi gitu ya? Seminggu lah kurang lebih. Iya, seminggu kurang ya. Seminggu lagi. Oh, ya udah katanya gitu. Ya dicek sama bidan ternyata belum pembukaan, belum ada pembukaan. Pembukaan satu pun belum kebuka banget gitu kan. Iya. Aduh, gimana sedangkan nih, mana ngalir terus kan. Sedangkan ketuban sudah pecah. Nah, suami langsung pusing karena emang ngantuk, udah campur aduk tuh kayaknya ya. Udah tunggu dulu katanya sampai ada pembukaan. Dah ditunggulah. Nah, yang gua pengen tuh sebetulnya berharap untuk istri persalinannya normal gitu. Nah, makanya sedangkan kan. Iya, sedangkan ini ketuban sudah pecah, pembukaan belum sama sekali. Katanya karena pembukaan hari? kan sampai lengkap, sedangkan ini ada katanya tahapannya. Nah, ini kan anak pertama biasanya lambat. Gitu, sedangkan ini udah pecah dan ini ngalir terus. Katanya kalau mau nunggu normal itu harus nunggu 1 hari. Dari kondisi yang sekarang nih, karena pembukaannya belum. Bisa juga bahkan 2 hari ada gitu katanya. 2 hari katanya kalau mau normal, tapi resikonya air ketubannya habis gitu, kering. Resiko kematian nanti si bayinya. Sepaneng aja, aku udah pasrah gitu. Suami juga mungkin lagi pusing karena ngantuk habis dinas malam. Iya. Ya udah, akhirnya disaranin buat sesar. SC. Sesar. Lebih baik ya kita mencari aman ya, cari aman untuk si ibunya juga, si bayinya juga gitu. Jadi ya kita akhirnya ngikutin saran dari bidan untuk disesar. Akhirnya yaudah, aku pikir operasi itu kayak gimana. Nah, ini belum pernah operasi sama sekali, sedangkan gua berpengalaman. Nah, aku berpengalaman dalam dijahit gitu. Dioperasi kan, operasi itu kayak gimana gitu, gimana? Enggak kok, enggak, ini aman-aman kata suami gitu, nenangin aku kan biar gak tensinya naik. Dan alhamdulillah memang aku tensinya nggak ada riwayat darah tinggi, nggak naik, emang normal aja. Bisa tuh disesar, enggak kok, aman gitu. Ya udah, jam 11 siang operasi sesar. Oke, tanda tangan. Wallahu alam. Tanda tangan, yang penting yang terbaik udah. Udah. Ngabarin keluarga semua, minta doa segala macam. Udah akhirnya masuk ruang operasi. Masuk ruang operasi. Suami juga ikut, diminta ikut karena pengen ditemenin karena udah masuk ruang operasi itu pertama kali dengan banyaknya tenaga medis ya, dokter takut sebenarnya, tapi alhamdulillahnya ada suami yang nenangin. Ternyata emang nggak takut juga karena kan demi anak gitu. Demi anak, ya udah suntik segala macam di tangani lah. Proses sesar ya. Proses sesar lah gitu. Alhamdulillah jam berapa? 11.40. Ini ada ininya. Jam 11.42. Jam 11. Kita bikin akikah. Nih, 11.42. Jam 11.42. Jadi Pesha lahir. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya tentang perkembangan Pesha sampai sekarang ya. Share and subscribe sebanyak-banyaknya demi kita lebih bersemangat lagi membuat konten berikutnya yang bermanfaat juga buat kalian tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.